Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah menurut para pakar bahwa malam ini setelah sholat maghrib akan terjadi gerhana bulan. Maka itu apa yang dianjurkan pada saat fenomena alam yakni gerhana bulan itu, maka kita lihat di dalam kitab Taqriratus Sadidah awil khusufaini lisyamsi wal qamar, dua gerhana yakni gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal absahu ayyuqal al kusufu lisyamsi wal khusufu lil qamari. Jadi dua kata ini yakni khusufa ini, dua kata ini kalau memakai huruf kaf, khusufu itu adalah lisyamsi untuk gerhana matahari. Wal khusufu memakai huruf kha, khusuf itu lil qamari untuk gerhana bulan. Al aslu fiha qauluhu ta'ala, ini sumber asalnya itu adalah firman Allah di dalam surah Fussilat, la tasjudu lisyamsi, janganlah kamu sujud kepada matahari, wala lil qamari, dan jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, dan bersujudlah kepada Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan mereka. In kuntum iyyahu, hanya kepadanya, maksudnya kepada Allah kamu menyembah. Wa khabaru, dan informasi dalam ayat ini, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Jadi informasi di dalam ayat ini terkait dengan bahwa sesungguhnya matahari dan bulan adalah merupakan ayatan min ayatillah. Dia adalah merupakan ayat-ayat dari sekian banyak ayat atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. La yankasifani, tidaklah kedua fenomena ini, fenomena alam yang disebut dengan gerhana matahari dan gerhana bulan itu, bukanlah limauti ahadin, menandakan kematian seseorang, bukan itu penyebabnya. Wala li hayatihi, dan bukan itu pula yang menyebabkan seseorang itu hidup. Jadi hidup dan mati itu bukan karena gerhana itu. Ini terkait dengan meninggalnya anak dari baginda Rasulullah SAW, dan itu peristiwa terjadi pada saat gerhana. Fa idza ra'aitum dzalik, dan apabila Anda melihat fenomena itu, gerhana bulan dan gerhana matahari, fasallu, maka sholatlah. Itulah namanya sholat kusuf dan sholat khusuf. Wad'u, dan berdoalah. Kita disuruh berdoa. Berdoa bukan berdoa atas terjadinya peristiwa gerhana atau tenggelamnya bulan atau terhalangnya matahari. Tapi berdoa di sini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar Allah jauhkan dari bala, jauhkan dari bencana, Allah jauhkan daripada hal-hal yang menakutkan. Hatta yang kashifa ma bikum, hingga selesainya peristiwa fenomena alam itu. Lalu apa hukumnya? Wa hukmuha sunnatun muakkadatun walau limunfaridin. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkad meskipun dilaksanakan dengan munfarid, sendiri-sendiri. Nah itu. Wa tusannu jamaah. Wa tusannu jama'atan wa fil masjidi. Dan disunnahkan berjamaah di masjid. Nah, di dalam kitab Fiqh Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i halaman 132, sini sebutkan wa qad suri'at salatul kusufi fis sanati tsaniyati lil hijrati, bahwa sesungguhnya disyariatkan sholat gerhana matahari. Nah, ini gerhana matahari kusuf ya. Sholat gerhana matahari itu fis sanati tsaniyati, itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, lil hijrati. Ini sholat gerhana matahari. Amma sholatu khusuful qamari faqad suri'at fis sanatil khamisati minha. Adapun sholat khusuful qamari, sholat gerhana bulan, faqad suri'at fis sanatil khamisati, yaitu disyariatkan itu pada tahun ke-5 Hijriah. Wa hukmuha, dan hukumnya hiya sunnatun muakkadatun. Nah, ini jadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Nah, itu tentang sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran, dan di dalam buku sudah benarkah sholat kita, di sini sudah disebutkan juga bahwa tata cara pelaksanaan sholatnya itu menurut mazhab Asy-Syafi'i, niatnya adalah usolli sunnatal khusufil qamari rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi ini sholat gerhana bulan. Usolli sunnatal khusufil qamari rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ini dikerjakan 2 rakaat ya. Dikerjakan 2 rakaat. Misalnya kita lihat di dalam tabelnya, ini ada tabel ya, sholat gerhana ya, gerhana bulan atau gerhana matahari. Pertama berniat tadi ya, sudah itu Allahu Akbar, takbir, doa iftitah biasa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah. Setelah Fatihah membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Ini di dalam ini dalam buku ini ya. Membaca surah Sabbihis. Kemudian ruku, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Setelah itu kembali membaca Al-Fatihah. Nah, biasanya kita begitu sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Tidak, begitu sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah kembali.
Setelah itu surah yang kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Setelah selesai membaca ayat tadi, baru rukuk kembali. Ya, untuk rukuk yang kedua kalinya, kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal kembali. Setelah itu baru sujud. Nah, setelah sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian baru kita naik kembali untuk mengerjakan rakaat yang kedua. Nah, rakaat yang kedua ini sama dengan seperti rakaat yang pertama. Pertama membaca Fatihah, kemudian membaca surah yang keempat, wasyamsi waduhaha. Tadi yang pertama adalah sabbihis, kemudian hal ata, kemudian wasyamsi waduhaha. Kemudian setelah membaca ayat pada rakaat kedua ini ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, baca Fatihah lagi. Kemudian surah yang berikutnya adalah Alam Nasroh laka sodroh. Setelah itu kemudian ruku. Setelah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, sujud kembali, kemudian duduk tasyahud, kemudian salam. Itulah tata cara sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Nah, ini ada pendapat-pendapat para masyayikh, imam-imam 4 mazhab ya. Nah, ini bagus buku ini. Buku sudah benarkah sholat kita? Ya. Di dalam buku Nailul Autor juga ada. Nailul Autor, himpunan hadis-hadis hukum. Nah, ini bagus nih. Jadi itulah beberapa hal. Kemudian terkait dengan khutbah, khutbahnya sama dengan khutbah sholat Jumat 2 kali khutbah juga. Khutbah pertama dan khutbah kedua nantinya sama. Kemudian isi di dalamnya ya, atau konten-konten di dalamnya adalah lebih banyak kita mengingatkan saudara-saudara kita ya untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan bahwa fenomena kejadian alam semacam ini adalah suatu peringatan bagi kita, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, jangan berbuat zalim, jangan berbuat jahat, banyaklah berbuat kebaikan. Itu barangkali penjelasan tentang seputaran sholat gerhana bulan. Mudah-mudahan malam ini kita dapat melaksanakannya di tempat kita masing-masing, masjid kita masing-masing. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.